Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman e-learning guru BK, Counseling Skill Training at School. Hari ini kita memasuki materi yang kedua. Saya akan menyampaikan materi yang kedua pada keterampilan penstruktural counseling. Setelah tadi kita membahas bagaimana menstruktur proses atau memulai menjadwalkan konseling di sekolah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai antara siswa yang kita panggil untuk kita konseling atau siswa yang datang sendiri meminta konseling. Karena di sekolahan dua-duanya terjadi ya Bapak Ibu. Tidak seperti idealismenya dalam beberapa banyak referensi kan konseli datang sendiri gitu kan. Namun beda di sekolahan. Apa yang mendasari ini ya Bapak Ibu? Saya terinspirasi oleh Prof. Samsu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam bukunya disebutkan bahwa bisa jadi anak itu dalam kondisi yang pertama, tidak menyadari hadirnya masalah, namun menunjukkan dampaknya. Anak itu di kantin tiba-tiba tidak mau bergabung dengan temannya, duduk sendirian. Di kelas tiba-tiba anak itu tidak fokus dengan pelajaran. Sepulang sekolah ternyata ada yang jemput, anak dari SMK mana gitu. Bapak Ibu, dia itu tidak sadar kalau dia itu sedang memiliki masalah, namun ada gelagat dampaknya. Siapa yang tahu? Kita guru BK. Kondisi seperti ini yang mendasari konseling dengan siswa kita panggil. Karena kita harus menunjukkan, nak kamu ada perubahan nak. Nak kamu ada gelagat yang tidak wajar nak. Makanya kita panggil, enggak mungkin dia datang sendiri. Kemudian kondisi yang kedua, siswa menyadari permasalahan yang dialaminya, bahkan faham ada dampaknya, namun tidak tahu harus bagaimana melalui masalah itu. Sudah tahu kalau dia itu sekarang belajarnya nggak fokus, sudah tahu kalau dia itu sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang anak SMK di luar sana gitu kan, sudah tahu kalau itu sebenarnya mengganggu pelajarannya, tidak efektif secara prestasi akademiknya, tapi nggak tahu harus bagaimana. Anak seperti ini Bapak Ibu, bisa jadi dia datang ke ruang BK, ngomong, Pak saya itu seperti ini, tapi saya ingin menjauh dari dia, nggak bisa Pak. Ini berarti dia tidak tahu harus bagaimana. Ada peluang yang pertama kita panggil, yang kedua dia datang sendiri karena sadar dia sedang tidak dalam keadaan yang baik. Nah, kondisi yang ketiga Bapak Ibu, siswa telah ada keyakinan pada dirinya sedang terpuruk, sedang tidak baik, bahkan mengetahui solusi terbaiknya, namun tidak datang untuk mencari solusi itu. Saya ulang, tahu keadaannya terpuruk, bahkan tahu solusinya, namun tidak melakukan solusi itu. Anak yang seperti ini mau nggak mau dalam format kita panggil Bapak Ibu. Nak kamu sedang begini? Iya Bu. Kamu tahu kan solusinya apa? Iya Bu. Kenapa enggak? Lah gimana Bu? Nah kita urai alternatif plus minusnya. Bapak Ibu, kondisi 1, 2, 3 ini yang bisa jadi menjadi dasar bagaimana kita memanggil atau tidak anak untuk mengikuti konseling. Jadi antara anak dipanggil sama tidak, bukan masalah dipanggil tidaknya, bukan masalah sadar sukarela datang tidaknya, namun kondisi-kondisi ini yang terkadang mau nggak mau kita memanggil. Karena kita harus menjelaskan dulu, menunjukkan dulu, nak kamu ada perubahan, atau kita menunjukkan, nak kamu harusnya solusinya seperti ini, tapi kenapa enggak? Bapak Ibu, hal seperti ini yang mendasari. Jadi antara konseling siswa dipanggil, siswa yang datang sendiri tidak ada bedanya. Yang bedanya hanya latar belakang kondisi siswa tadi yang mengharuskan kita manggil atau tidak gitu Bapak Ibu. Jadi nggak masalah. Kemudian Bapak Ibu, kita bicara soal durasi anak di ruang BK atau di gazebo sekolah atau dimanapun untuk curhat Bapak Ibu. Yang harus hati-hati Bapak Ibu, yang pertama, kalau konseling itu terlalu panjang, anak juga menjenuhkan. Kita pun juga terlalu lama, sementara kita ada aktivitas lain. Alangkah baiknya kita bikin schedule. Bapak ngobrol sama kamu sekira-kira 1 jam ya, nanti kita lanjutkan lain hari ya. Oh iya Pak, jadi kita ngomong aja sama anak itu. Bapak habis ini harus mengerjakan yang lain ya, nanti kita
sekian menit saja, ngomong saja Bapak Ibu. Jadi dari awal kita sampaikan. Kemudian yang kedua, terkadang anak itu kalau sudah curhat berpanjang-panjang, apalagi merasa ada yang mendengarkan di rumah, ibunya sibuk, apalagi bapaknya, ketika ketemu sama guru BK yang mau mendengarkan dengan penuh empati, dia tuh senang banget curhat terus-terusan. Nah ini kita harus menjaga agar supaya tidak berlarut-larut ngoceh terus ngobrol terus, kita juga harus besok lagi ya atau nanti lagi ya, itu ada acara gitu sehingga kita tidak serta-merta mengikuti anak itu ngomong terus curhat terus terlalu panjang juga nggak bagus konselingnya Pak Ibu. Nah kemudian semua itu kita sampaikan di depan. Nah, Ibu akan sama kamu, akan duduk di sini sama kamu sampai kira-kira jam 10 ya. Habis itu nanti Ibu ada tugas atau acak kerjaan yang lain. Pasti dia mengerti. Anak itu pasti dia mengerti. Bukan dalam rangka Ibu membatasi, namun agar supaya tidak mengganggu satu sama lain. Kamu juga masuk kelas kan? Jadi kita sampaikan tidak menimbulkan ketersinggungan pada anak itu. Nah, ungkapkan niatan untuk sesi selanjutnya. Dani, Ibu mendengarkan kamu hari ini 40 menit ya, besok ketemu lagi lo ya. Ingat lo ya, Ibu pengen ketemu kamu lagi, tidak hanya hari ini aja, oke? Pasti Dani, iya Bu. Begitu mendengarkan, Ibu masih pengen ketemu kamu loh Dan. Itu si Dani itu pasti, Ibu berarti butuh aku nih. Aku diperhatikan banget nih ngajak ketemuan lagi. Itu penting Bapak Ibu kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu itu yang saya sampaikan Bapak Ibu antara konseling anak yang dipanggil dengan konseling anak yang tidak dipanggil tidak ada pengaruhnya. Ini hanya beda kondisi anak. Kemudian yang kedua, proses konseling durasinya harus kita desain sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas kita dan anak mendapatkan porsinya tanpa mengalami ketersinggungan. Saya akan melanjutkan di materi yang ketiga nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.